Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ya ada sedikit seharian ini sesuatu yang menguras tenaga dan emosi. Tetap semangat Bu Nur, karena pasti memang harus lebih semangat lagi ya Bu Nur. Nah, tadi Ibu Nur bilang kita akan berbincang bersama. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, ini suasana hati saya Bu hari ini lagi memang bisa dikatakan penuh menguras energi karena ya banyak faktor ya yang saya hadapi di dalam kelas yang membuat emosi tenaga saya terkuras dan ya lumayan kewalahan lah hari ini menghadapi sikap anak-anak, terutama ada satu siswa saya itu yang memang luar biasa sekali aktifnya Bu, yang membuat saya hari ini sangat kewalahan. Tetap semangat Bu Nur. Karena sekalipun memang mungkin akan menguras tenaga. Nah, dari perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, saya harapkan nantinya berjalannya proses coaching hari ini saya bisa sedikit mengurangi beban hati saya, apa yang saya rasakan setelah seharian tadi terkuras emosi saya, terkuras tenaga saya kepada salah satu siswa saya yang memang sangat super duper aktif tadi Bu. Saya harap saya bisa menemukan jalan keluar, bisa meringankan beban saya dengan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu. Oh begitu ya Bu. Terima kasih, sangat baik, dan saya juga sangat senang sekali karena Ibu mau berbagi dengan saya dengan segala permasalahan yang Ibu alami saat ini. Nah, kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang membuat Ibu hingga saat ini menguras tenaga, bahkan menguras emosi yang Ibu hadapi sekarang ini? Ya, hari ini saya menghadapi siswa saya ya Bu, yang memang namanya kita mengajar, pasti setiap hari ada saja permasalahan, ada saja tingkah laku anak-anak kita yang memang sangat menguras tenaga. Namun pasti pada hasil akhirnya pasti bisalah kita handle. Namun ada satu siswa saya yang memang hari ini, bukan hanya hari ini ya Bu, setiap hari ada saja tingkah lakunya, karena anak ini memang bisa dikatakan anak kinestetik. Anak kinestetik yang memang kita tahu sendiri ya memang super duper aktif. Hanya saja hari ini memang luar biasa tingkahnya. Memang sangat-sangat menguras tenaga saya, menguras emosi saya. Memang luar biasa apa yang dikerjakan anak hari ini, anak itu ya hari ini memang bisa dikatakan sudah lebih dari apa yang dilakukan di hari-hari sebelumnya. Walaupun saya sudah tahu anak ini memang dia aktif, anak ini anak kinestetik, pasti penuh aktivitas di dalam kelas. Memang seringkali dia ada beberapa tingkah lakunya ya, seperti jalan-jalan dalam kelas, atau kadang-kadang jahil dengan temannya. Saya tahu pasti juga kadang-kadang merasa bosan, tapi hari ini anak itu mulai dari pagi hari sampai tadi pulang sekolah, memang luar biasa sekali Bu, apa yang dilakukannya itu. Saya hampir menyerah
untuk menghandle dia di dalam kelas. Dia menangis di saat saya, dia mengganggu temannya, bahkan tadi menyakiti fisik temannya. Di saat saya mau, tidak mungkin juga saya menghukum dengan ini ya, tapi di saat saya ingin memberikan, melerai, anak itu malah menangis. Menangisnya sejadi-jadinya. Saya coba dengan cara yang halus, membujuk atau sudah beberapa cara saya lakukan. Tapi anak itu tidak mau diam. Tidak mau diam, bahkan lebih menjadi-jadi. Begitu saya hiraukan karena anak-anak yang lain pasti juga butuh bimbingan saya dalam belajar. Tidak mungkin saya hanya terfokus juga, pada anak ini. Kasihan juga anak-anak yang lain. Tetapi begitu saya fokus atau saya ke anak-anak yang lain, kembali lagi anak ini mengganggu, bahkan menyakiti fisik temannya, memukul sampai temannya menangis. Begitu saya kembali lagi ke dia, langsung mematung, diajak bicara dia diam saja. Di saat saya mulai intonasi suara saya mulai naik, dia menangis. Jadi saya memang hari ini benar-benar kewalahan, Bu, dengan anak itu. Semangat Bu Nur, sabar karena memang menjalani pekerjaan kita memang lumayan, dan dari permasalahan yang Ibu hadapi memang pasti ada penyebabnya. Nah, dari permasalahan itu, menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan anak itu seperti itu? Nah, iya, Bu. Memang anak ini ya, kalau saya perhatikan dan saya kebetulan juga berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, yang memang memegang kelas sebelum anak ini ya, yang sudah pernah menghandle kelas anak ini, memang anak itu, kurang perhatian karena, orang tuanya dua-duanya bekerja. Terus, anak ini besarnya dengan omanya. Ya seperti, yang kita tahu ya, yang saya juga pahami namanya tinggal dengan kakek nenek itu memang, tingkat kemanjaan anak-anak pasti lebih luar biasa lagi. Nah, cuman ada satu hal yang memang, saat saya mencoba mengenal, latar belakang lingkungan intern keluarganya, orang tuanya ini, sudah bekerja, sudah kurang waktu dengan anaknya. Di saat pulang kerja, anaknya ini butuh perhatian, tapi orang tuanya tidak menghiraukan. Bahkan kadang-kadang di saat anak ini ingin bermanja-manja justru malah mendapatkan, perlakuan seperti memarahilah anak itu, memarahi dia, bahkan tidak jarang yang saya lihat anak ini sering disakiti fisik oleh orang tuanya. Apalagi kalau mungkin ya, namanya, orang tua kalau capek, di saat anaknya cengeng ingin bermanja-manja dengan orang tua, tapi anak ini malah disakiti, dipukul, kadang-kadang juga, kalau anak ini berbuat kesalahan, ya, keluar kata-kata atau, yang kurang pantaslah didengar sama anak kecil yang mungkin mentalnya bisa kena, bahkan fisiknya juga kena karena sering dipukul sama orang tuanya. Itu yang saya ketahui, kenapa, mungkin itu yang mempengaruhi anak itu, Bu. Iya, itu adalah menurut Ibu itu adalah penyebab sehingga anak itu membuat masalah yang sampai menguras tenaga dan emosi Ibu. Nah, Bu, berdasarkan penyebab-penyebab yang ada itu,
apa dan seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid ini? Iya, Bu, harapan saya untuk siswa ini ya, dia bisa, setidaknya ada perhatianlah di dalam kelas, anak ini bisa fokus belajar, atau saya berharapnya anak ini bisa mengerti, bisa ada perubahan, tidak lagi berlaku kasar dengan teman-temannya. Memang di saat saya tahu saat bermain, ya namanya dunia anak, dunia bermain, tetapi saya itu ingin anak ini tidak menyakiti fisik temannya, Bu. Tidak menyakiti fisik temannya karena itu, pasti juga akan berdampak juga ke diri anak yang tadi, anak didik saya tadi. Saya inginnya dia bisa di kelas, bisa, berteman yang positif dengan teman-temannya, tidak menyakiti teman-temannya, menyakiti fisik terutama. Itu yang saya harapkan dari anak ini, dan anak ini bisa paham kalau yang dia lakukan seperti menyakiti temannya itu tidak baik, terutama untuk fisik, seperti itu, Bu. Iya, itu adalah harapan yang Ibu sampaikan. Berarti harapan Ibu adalah harapan yang positif terhadap anak-anak nantinya ketika akan Ya, menghadapi atau mendapatkan materi atau pelajaran. Baik Bu, setelah mengetahui semua penyebab dari permasalahan ini terhadap anak-anak itu sendiri, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk menghadapi permasalahan terhadap anak-anak ini? ya, mungkin saya akan melakukan pendekatan khusus kepada anak ini ya, dan juga berkomunikasi dengan orang tua murid saya tadi itu. Baik Bu, itu rencana yang sangat baik menurut saya, tetapi juga mengingatkan anak-anak dan memberikan bimbingan terhadap anak-anak. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa akan tetap terus memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kemudian kira-kira bimbingan itu dapat diberikan dengan cara yang seperti apa? Ya, saya pasti melakukan pendekatan dulu. Memahami apa yang menjadi kebutuhan anak itu. Setelah saya mengetahui kebutuhan anak itu, ya saya akan berusaha memenuhinya. Untuk selama anak itu berada di lingkungan sekolah. Dan selebihnya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya itu, agar orang tuanya juga bisa bekerja sama dengan saya. Seperti itu, Bu. Nah, berarti bimbingan itu akan tetap terus-menerus dilaksanakan, kemudian akan berkolaborasi dengan orang tua. Iya, Bu. Iya, saya Ya, akan berkolaborasi dengan orang tua tentunya, Bu. Karena itu sangat penting. ya berarti harus ada komitmen yang dibangun terhadap anak nantinya agar penyelesaian masalah ini dapat selesai. Nah, kira-kira menurut Ibu, siapa saja yang dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini? Ya, tentunya yang bisa membantu adalah murid tersebut ya, Bu. Untuk keberhasilannya murid tersebut, kemudian tentunya dengan rekan sejawat saya juga pasti memerlukan bantuan karena, rekan sejawat saya yang mungkin yang sudah pernah menghandle anak ini, yang sudah pernah menjadi perwalian anak ini pastinya mempunyai, beberapa cara untuk menghadapi sikap anak ini, dan terutama juga saya ingin bantuan kerjasama dari orang tua dari si anak. Ya,
Itu ada rencana yang sangat baik Bu Nur. Berarti rencana kedepannya Ibu akan bersama-sama dengan orang tua memberikan bimbingan terhadap anak tetapi juga pendekatan. Nah, Bu, dari perbincangan kita kali ini, apa perasaan yang Ibu dapatkan sekarang ini? Ya, agak sedikit tenang ya, Bu, agak tenang ya karena saya sudah mendapatkan cara, solusi saya untuk meng-handle anak ini. Kemudian beban saya yang tadinya ya sebelum kita berbincang-bincang, Bu, seperti ada sesuatu yang beban berat saya dengan ngobrol dengan Ibu, ada rasa ringanlah apa yang sudah saya rasakan tadi seharian saat menghadapi sifat anak tadi itu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, syukurlah Bu kalau memang Ibu sekarang ini sudah lebih baik dan perbincangan kita sangat sekarang ini memang sangat baik dan saya harap Ibu bisa melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan penuh semangat dan penuh sabar dan ikhlas. Tetap semangat ya Bu untuk Ya, membimbing murid-murid. terima kasih banyak, Bu. Terima kasih juga Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan dibicarakan? Untuk saat ini itu ya, Bu, masalah saya. Terima kasih banyak sudah Oke, bantu saya menemukan solusi hari ini. Makasih iya. banyak, Bu. Terima kasih juga Bu Nur karena sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih, tetap semangat Bu Nur. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.